Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau-beliau bisa langsung cantumkan pertanyaan kalian di Kolom komentar. kolom komentar IG ataupun YouTube Syarul Syaitin. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share. Dan share. Apa soalnya? Alhamdulillah. Langsung di. Nggih. Soal yang pertama kali ini dari NS Mita, NSMT. Nesemet. Nah, mau cari nesemet Ya, gitu. apa nih bawahan buat ini? Yes, nesemet apa? 13 L13. Izin bertanya Gus, gimana jika seorang imam lupa dengan bacaan surat pendek, lalu makmum itu bersuara untuk memberikan tahu dengan ayat berikutnya? Bagaimana Gus? Coba saya lagi. Aku boleh amat. Gus nanti mau. Oh ya. Kalau misalkan kita ngelakoni sholat jamaah, khususnya memang sunnah muakkad sholat jamaah 5 waktu. Jikalau misalkan ada imam yang lupa ketika membaca surat, entah suratnya pendek ataupun panjang, jikalau nanti makmumnya itu bisa menyambung atau mendikte, dalam artian memberitahu apa yang dia lupa, si imam lupa, maka memang boleh. Justru bahkan dianjurkan juga, bahkan sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk apa jenenge dikte, agar imamnya itu bisa melanjutkan apa yang dia lupa tadi. Misalkan moco tekan wama ngono. Pasal mandek lah. Makanya memang wama kan banyak dia kata maksud gitu. Jadi memang apa namanya sebenarnya keafdolan dalam soft untuk berjamaah itu yang paling belakang dari imam itu kudune sing paling alim. Entah itu yang paling alim dalam masalah babakan fikih ataupun memang tahu bacaan apa yang akan dibaca imam gitu loh. Ini seakan lupa, dia itu bisa mendikte imam. Ataupun ketika imam batal, nanti kan kalau ingin meneruskan jamaahnya, soft yang belakang imam itu akan maju kemudian mengganti imam seperti itu. Makanya di sini dikatakan dalam ibaratnya dalam kitab Bughiyah, wa fil i'abi ka kada yusannu talqinuhu idza kana yuqra'u fi mawdi'in fasaha wa antaqala li ghairi aw saha an dzikri fa ahmalahu wa qala ba'duhum yujharu bihil ma'mum liyasma'ahu fayaquluhu. Jadi memang disunahkan untuk apa jenenge untuk mentalkinnya. Jadi bukan masalah boleh atau enggak, justru memang kalau si makmum mampu untuk mentalkinnya, memberitahu, maka diberitahu. Juga saat ini juga ada memiliki ibaratnya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, karangan Nawawi mengatakan wa in sahal imam fi sholatihi fa in kana fi qiraati fi qiraatin fatah alil ma'mum lima ruwiya Anas qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yulqanu ba'duhum ba'dha atau yulqinu ba'duhum ba'dha fi shalah. Jadi memang ada riwayat dari Sayyidina Anas mengatakan dulu para sahabat Kanjeng Nabi itu saling mentalkin satu sama lain. Entah dalam hizib, dalam saling baca Quran ketika ada yang salah, simaan lah. Ataupun ketika sholat berjamaah. Jadi memang bukan hanya boleh tapi dianjurkan jika tahu. Mungkin seperti itu. Mungkin Dek Ahmad bisa menambahi Dek. Untuk masalah apa jenenge talqin imam ketika lupa tadi. Jika imam lupa dalam sholatnya, ditanya Gus niku wau. Sama sekali jawabannya. Artinya karena ini kalau kaitannya dengan kesunahan, maka hukumnya adalah sunnah mendiktekan dikir-dikiran atau surat-surat yang sunnah untuk dibaca ketika sholat. Ibaratnya yang ada di Bughiyah itu tadi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mungkin ketika kondisi imam ini tetap tidak ingat, maka apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau munyar itu apa jenenge? Kalau imam itu ragu,
itu kan sebenarnya dia tidak bisa mengikuti ucapan makmumnya. Artinya kalau seumpama ada makmum yang menyatakan, misal ada orang yang ngomong, anu sampean belum baca apa ya, belum baca Fatihah atau belum baca surat misal. Yang kalau aku biasanya belum baca Al-Fatihah itu misal. Maka kalau diingatkan makmumnya dan dia tetap tidak ingat, maka dia harus mengikuti apa kata hatinya. Artinya tetap dikembalikan ke konsep dasar bahwa dia belum melakukan. Walaupun toh misal makmumnya itu sudah mengingatkan. Jadi bahasa Fatihah itu tadi kan bahasanya adalah Fatihah lahu al-makmum, Fatihah alaihi al-makmum. Jadi iftah itu adalah mengingatkan imam. Nah, kalau kondisi bacaan surat-surat pendek kan tadi kan kalau jika imam lupa dalam sholatnya, jadi kalau lupa dalam bacaan Al-Quran, maka makmum boleh bahkan sunnah mendiktekan bacaan imam karena dari riwayat itu. Tapi kalau yang terjadi itu adalah misal Fatihah, imamnya baca Fatihah kurang, kemudian makmum mengingatkan. Maka tadi kan sunnahnya seperti itu. Lah kok ternyata imam ini tetap tidak ingat, maka apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Maka pilihannya adalah dua. Apakah dia mufaroqah atau dia tetap mengikuti imam sambil husnudzon bahwa imam ini lupa. Artinya kalau imam lupa berarti kan kondisi sholatnya itu tetap sah. Karena yang membatalkan sholat adalah ketika dia sengaja meninggalkan salah satu surat dari Al-Fatihah. Berarti ini konteksnya bacaan wajib nih. Bacaan wajib. Rukun qauli. Jadi kalau misal dia lupa baca Fatihah, dielingnya kok panggah railing, maka ini lebih pengembangan ya. Pengembangan masalahnya adalah yang harus dilakukan makmum antara intidor, antara dia menunggu sampai salam, lalu jadi antara dia menunggu sampai salam, baru nanti dia mufaroqah, atau dia mufaroqah seketika itu juga. Jadi langsung nggak milu sholatnya imam, atau tetap milu sholatnya imam. Tapi ketika nanti imam ini dalam kondisi rokaat terakhir, maka mestinya imam kan harus nambah satu rokaat karena dia lupa. Rokaat tidak sah tadi. Maka posisi makmumnya harus intidor sampai selesai rokaat tambalannya makmum tadi. Ya intinya sama. Kalau hal-hal yang sifatnya pikiran, kemudian surat-surat itu disunahkan untuk mendiktekan makmum yang mendiktekan imam yang lupa. Jadi kira-kira seperti ini, Bung. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Sitino 2808. Iya. Definisi membahagiakan orang tua niku pripun, Gus? Apa harus dengan kita bekerja keras biar bisa memberikan segalanya napa pripun? Iya. Monggo dari Gus Labib. Saya lagi. Sebenarnya membahagiakan orang tua itu memang ada kaidahnya. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan napa jenenge wabil walidin ihsana. Apa ayatnya niku? Wabil walidin ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wafid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qul lahumu qawlan karima. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenarnya sebelum kita jauh dari situ memang ada makalah ulama mengatakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak ada kita kesempatan untuk taat kepada makhluk menungso, entah itu guru ataupun orang tua. Ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah sang Khaliq. Jadi la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Jadi selama orang tua itu kadang ini banyak problematika yang dialami oleh anak adalah yang lebih cocoknya adalah gitu. Ketika ada orang tua itu memerintah atau menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu yang itu adalah notabene melanggar syariat. Ya.
Ketika melanggar itu apakah termasuk orang yang uququl walidain, durhaka? Maka tidak. Selagi orang tua itu memerintah untuk melanggar syariat, memerintah anaknya, maka sang anak ketika tidak patuh maka bukan dikategorikan durhaka. Namun ketika perintah apapun itu, selagi tidak melanggar syariat maka wajib taat. Bahkan di kitab Sahih Bukhari disebutkan itu Nabi pernah cerita tentang orang yang ahli ibadah kemudian difitnah untuk melakukan zina. Itu intinya panjang ceritanya, itu sebab apa? Sebab karena dia itu lebih mementingkan sholat sunnah daripada memenuhi panggilan ibunya. Di sini kita tahu bahwasanya memenuhi panggilan orang tua itu wajib, sedangkan sholat sunnah itu sunnah. Oleh karena itu ini yang perlu kita pahami pertama kaidah itu. Jadi selama orang tua atau guru tidak memerintahkan maksiat maka kita wajib mentaatinya karena itu orang tua kita. Dan Al-Quran tadi bilang memang kita wajib taat kepada mereka. Yang kedua adalah apa tadi? Kita harus tahu khususnya santri, jangan sampai kita mendahulukan barang sunnah daripada barang wajib seperti itu. Jadi apakah harus kerja keras ataupun memberikan apa yang kita punya kepada orang tua? Itu sebenarnya jawabannya saya lebih tertarik ke sini. Jadi gimana cara membahagiakan orang tua? Karena bahagianya setiap personal itu beda-beda. Nah, ada orang yang seperti misalkan keluarga ulama itu bangga kalau anaknya itu bisa meneruskan jejaknya para ulama. Itu bukan kok anaknya kudu sugih, enggak. Ya nanti kalau notabene mereka keluarga yang mungkin pembisnis, yo bisa jadi pandangan anak itu berhasil ketika bisa melanjutkan bisnisnya seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami tadi itu, masalah ke orang tua itu harus kita taat selagi itu tidak memerintahkan maksiat seperti itu. Oke. Mungkin dari Kusana. Sama Tami mungkin. Kalau birrul walidain kan tuntutannya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, artinya ihsan. Ya ihsan itu bisa dipraktekkan dengan ucapan, bisa dipraktekkan dengan tindakan, bisa dipraktekkan dengan badlul mal, karena birrul al-birru itu ada dua. Jadi berbuat baik itu ada dua, ada yang namanya silah, ada yang namanya ma'ruf. Jadi kalau silah itu berbuat baik dengan yang tergolong silah, artinya berhubungan, itu adalah dengan badlul mal, memberikan harta entah kepada orang tua atau siapa yang tujuannya memang untuk melatih hati kita menjadi orang yang dermawan. Ada yang ma'ruf. Lah kalau ma'ruf itu dibagi dua, ada yang bil qaul, ada yang bil fi'li. Kalau yang bil qaul sebenarnya intinya bil qaul dan bil fi'li sama saja. Tindakan. Cuman tindakan yang berupa ucapan. Jadi kalau ucapan itu harus ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti orang tua. Kemudian tindakan, pekerjaan, tindak laku itu juga harus tindak laku yang tidak menyakiti orang tua. Salah satu itu dicontohkan seperti di kitab Faidul Qadir itu dinyatakan salah satu birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua adalah tidak berjalan sejajar dengan orang tua. Jadi pas melaku itu burine. Artinya ya harus belajar akhlak lah intinya. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Lah, yang repot itu ya seperti yang dikatakan Mas Labib tadi bahwa ini bahasa yang ditanyakan kan berbuat baik. Apa bahasanya pertanyaannya? Berbakti ya. Membahagiakan orang tua kan. Membahagiakan itu artinya bahagia yang bagaimana? Karena kalau menuruti puasnya manusia itu ya latut apa jenenge ridhonas wayatun latut. Jadi kalau nuruti karepe manusia itu ya tidak akan ada habisnya. Cuman yang terpenting adalah sebisa mungkin kita pinter-pinteran menjaga perasaan orang tua. Gak jatuh lah ya, nggak melukai perasaan. Jadi kadang ya harus ada hela-hela sedikit, harus ada merekayasa sedikit supaya orang tua itu nggak sakit hati. Karena ya di sinilah pentingnya orang tua itu juga harus ngaji gitu. Karena yang banyak didengungkan itu adalah uququl walidain, apa jenenge? Durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Betul. Salah satunya adalah dengan orang tua tidak memenuhi hak-hak anak berupa
anak tidak dipondokkan, anak tidak diajari ngaji, anak tidak diajari ilmu-ilmu yang wajib bagi dia, itu termasuk ukul walat. Jadi apa jenis durhaka kepada anak, karena anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan agama kok nggak dipondokkan. Nah, maka disitulah kemudian ulama menyatakan seperti Imam Ghazali juga memprioritaskan ketika ada hak guru, kemudian ada hak kiai dan hak orang tua, itu mana yang lebih didahulukan. Imam Ghazali menyatakan itu guru akhirat lah yang didahulukan daripada orang tua. Kenapa? Karena guru akhirat itu yang akan mentarbiyah kita, mendidik kita, mengembangkan kita, dan akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Artinya menjadi penyambung lidah kepada Kanjeng Nabi. Jadi urusannya itu akhirat kalau ulama, kalau guru-guru akhirat. Tapi kalau orang tua itu pasti kebanyakan ya, bukan pasti ya, kebanyakan orang tua itu yang dipikirkan bagaimana anak saya itu tumbuh dengan baik. Artinya secara fisik, bagaimana anak saya itu sejahtera, kaya, bagaimana anak saya itu terhormat di masyarakatnya, punya pendidikan S1, S2, S3, S10 sampai S14 saya. Itu yang kebanyakan yang dipikirkan, karena ya memang ya sifat manusiawi, materi deh. Itu lebih ke materi. Kalau orang tua yang bukan sebagai guru agama, terlebih lagi ketika orang tua itu sebagai guru agama jenengan, artinya mulai dari kecil itu sudah ya bapak ya kiai ini sama ya, justru malah double haknya itu akan terkumpul dulu. Maka karena kan banyak orang yang anaknya itu pengen tetap mondok tapi orang tuanya, kalau kamu mondok nanti makan apa? Iya, justru sekarang banyak fenomena itu banyak. Fenomena banyak deh, sampai kangen ada ngomong. Ngelak soalnya gitu. Makanya kalau seperti itu mana yang harus dipilih ya harus guru, harus gurunya ya. Iya. Karena ya kalau sebenarnya kalau kita nuruti tidak mondok maka akan memuaskan, membahagiakan orang tua. Orang tua itu bahagia kalau kita kerja bukan mondok. Betul. Maka apakah membahagiakan orang tua yang seperti itu menjadi baik? Betul. Ya tidak. Kalau anak ini masih belum atau nol utul terkait agama. Tapi kalau sudah terus ngerti wis sholat wis bener dan seterusnya, maka ya harus tetap sowan kiai dan seterusnya, boyong atau bagaimana, itu tetap harus meminta pertimbangan kiai. Itu juga kelingan aku. Nambahi sedikit tentang apa jenenge yang diterangkan di Ahmad tadi, itu sangat bagus. Mengenai itu tadi ada cerita yang menarik. Ini cerita sempat di expose atau terjadi di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Sayyidina Umar itu ada anak muda, arek enom iki jarang sholat, kemudian yo tidak dugal, enggak seperti anak muda di zaman Sayyidina Umar ya, yang ahli ilmu, kemudian ahli ibadah. Ada satu anak seperti itu. Kemudian ditanyai kan, karena beliau adalah Sayyidina Umar adalah orang yang cerdas. Nggak mungkin anak ini menjadi kayak gini kecuali ada sebabnya. Saman siapa namanya? Saya Fulan bin Fulan. Kenapa saman kok bisa jadi kayak gini? Kok nggak seperti anak muda yang lain? Dikatakan ya gini, wahai Khalifah, mungkin jenengan tanya saja ke bapak saya sendiri. Itu saya sudah ingin dalam hati ingin menjadi bisa sama seperti pemuda yang lain, ahli ibadah, ahli ilmu, tapi orang tua saya menjadikan saya kayak gini. Siapa orang tamu? Hanya orang tua saya Fulan bin Fulan, namanya sini. Akhirnya digolai ya, Umar. Bapak digolai. Ketika digolai, kemudian Pak sampean bapak anak Fulan, bocah Fulan itu. Oh iya, kok iso nek sampean kok dugal nakal kayak gini, enggak sholat ataupun tidak sesuai dengan anak muda sezamannya gitu. Oh, katanya orang tua, itu anak yang durhaka, yang kayak gini, yang akhlaknya kurang bagus, yang mainnya onar gini, brutal lah intinya kayak gitu. Akhirnya geleng-gelan. Hanya ini sang anak menyalahkan orang tua, si bapak menyalahkan anak ya gitu ya. Akhirnya dikumpulkan antara anak dan bapak, dikumpulkan, akhirnya diajak diskusi keduanya sampai engkel-engkelan. Kemudian ternyata Sayyidina Umar mengambil kesimpulan. Kemudian apa sebenarnya beliau dawuh lakot akot ta qabla ukikta. Iku dawuh nang bapake. Oh hai Pak, sampean iku telah mendurhakai anaknya sebelum sampean didurhakai anaknya. Kenapa? Karena sampean tidak mengenalkan ilmu agama ke
Nah itu yang perlu. Jadi keterangan di Ahmad tuh saya mengingatkan cerita ini. Jadi banyak kasusnya anak itu dugal. Itu memang karena anak muda itu labil. Kalau gak dikai intelektual ilmu agama yang tinggi, itu yo wajar aja lek nampak yang lama, misu-misu wajar aja. Karena gak punya ilmu agama seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Ini kalau di taklimnya kan itu wonten napa kullu mauludin Iya itu ala fitrah. Nah, Jadi, betul. segala bayi yang dilahirkan itu sebenarnya dalam fitrah Islam. Fitrah Islam. Cuman dia akan berkembang menjadi buruk itu sesuai pendidikan orang tua. Jadi innama abawahuma Yuhawidani ayunasyiron. Jadi semua Pengaruh orang tua nih. sebenarnya dia punya fitrah artinya dalam track Islam gitu. Tapi yang menjadikan dia pengaruh gedenya itu kemarin nakal pasti ada sedikit banyak pasti ada andil dari orang tua. Makanya itu dosa orang tua itu nggak bisa pengaruh kepada anaknya. Lalu umpami nganu, orang tua itu buatan paham betul dengan ilmu agama kan. Iya. Jadi dipasrahkan di di pondok pesantren atau di musola-musola. Iya. Kan banyak di desa-desa itu. Nah, apakah kewajiban orang tua itu mengenalkan ilmu agama itu gugur? Kalau gugurnya itu gini, masalah gugur ini kalau misalkan orang tua punya keterbatasan ya, untuk aku gak iso le alim, aku gak alim, aku gak paham agama, sama tak titipno ke orang yang lebih bisa untuk mendidik sampean. Itu sebenarnya sudah cukup untuk apa ya, menggugurkan iya. Tapi istilah bisa menggugurkan, bukannya kayak aneh kayak beban loh. Ya ora maksudnya iya. Itu sudah termasuk opsi untuk gimana saya menjadi bapak yang baik, maaf. Ngelak soal lagi. Bapak yang bijaksana, yang baik, yang soleh lah ya gitu. Daripada intinya gini, gimana bapak itu memiliki andil yang bagus kata di Ahmad tadi. Tidak yuhawidani au yunasiron au imajisan, tidak mempengaruhi anak itu menjadi pengaruh yang buruk. Ya justru sekarang subhanallah sang Pak Kiai lah punya anak, kemudian anaknya malah bukan diajar sendiri, dipondokkan. Apakah Pak Kiai itu gak mampu? Bukan mampu, tapi mungkin dengan dipondokkan dia itu anaknya bisa menjadi mandiri atau lebih dewasa daripada ngomong ngalem. Kadang gitu, kadang orang tuanya mampu cuman lebih suka memasalahkan ke orang lain kayak gitu. Sekarang kan kayak perintah sholat itu kan sebenarnya bukan hanya ke orang tua, tapi prioritasnya sebenarnya ke orang tua dulu. Artinya kalau anak ini tidak sholat, maka wajib bagi kalau di Islam sampaikannya bapak ibu itu untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Artinya kalau misal umur 10 tahun ke atas sudah balik, misal kalau nggak sholat maka itu ya tanggung jawab orang tua dan ibu. Tapi kalau sudah orang tua dan ibu ternyata sudah nggak mampu, maka itu bukan kewajiban tanggungan bapak ibu lagi, tapi waliul amri. Amri pemerintah. Jadi tanggung jawab itu ya bisa dilimpahkan ke orang lain. Jadi semampunya deh ya. Sesuai kapasitasnya. Seperti itu. Nah, terus kan ada tambahan gede kalau masalah birrul walidain itu tidak hanya bisa dipraktekkan ketika orang tua masih hidup. Bahkan orang tua ketika sudah meninggal pun kita masih punya kesempatan untuk birrul walidain. Masih bisa. Makanya di sini disunahkan bagi kita untuk sholat birrul walidain. Jadi sholat birrul walidain itu apa? Sholat birrul di Khazinatul Asrar ini jelaskan. Sholat birrul walidain itu adalah 2 rakaat yang dilakukan malam Kamis di antara maghrib dan isya. Jadi mari maghrib sholat 2 rakaat. Yang rakaat pertamanya baca Fatihah, kemudian ayat kursi sebanyak 5 kali. Kemudian muawwidataini 5 kali 5 kali. Kemudian setelah selesai sholat maka meminta istighfar sebanyak 15 kali, kemudian sholawat kepada Nabi sebanyak 15 kali, dan pahalanya itu semua itu dilimpahkan kepada, diniatkan diberikan kepada orang tuanya. Itu nggak ada ya sigot khusus untuk istighfarnya. Sepenting istighfar. Istighfar, sholawat, ya. Apapun sigotnya ya. Kemudian dawa Abu Hurairah, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man shallaha faqad adda huquqa walidayhi alaihi wa atamma birrahma. Barang siapa yang sholat 2 rakaat birrul walidain ini sudah menyempurnakan upaya untuk birrul walidain.
sempurna. Makanya ya itu prioritas bahagia itu Iya. bukan bahagia di dunia gitu artinya. Justru ya. Justru ketika beliau sudah meninggal kita akan kirimi hadiah. Berarti Sesuai dengan tenggelam lah kalau orang di kuburan butuh pertolongan. Berarti ya sesuai dengan hadis awaladin solihin yad'ulah. Ya, mungkin apa durasinya biar lebih efisien. Sama tutup dulu saja. Nanti kita lanjut lagi ke part selanjutnya. Untuk modern. Iya. Oke. Sepatu gak fokus nih. Iya. Apa luwe. Sudah kepikiran tes yang kemarin ya? Yang pertama. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa langsung cantumkan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar YouTube Syababus Salikin ataupun IG Syababus Salikin dan media-media yang lainnya. Jadi jangan lupa tetap subscribe, komen, like, and share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.